Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata pelajaran Administrasi Transaksi. Di sini kami ingin membuat video bagaimana alur transaksi pembelian tunai. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Farodis Haya, Fisti Eka Febiana, Nashwa Arsa, dan terakhir Naila Salsabila Maharani. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing bagian kami dari alur transaksi pembelian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farodis Haya. Di sini saya berperan sebagai bagian gudang dalam alur transaksi pembelian tunai. Tujuan dan fungsi saya di bidang ini adalah membuat surat permintaan pembelian dan melakukan pemeriksaan barang. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam bidang ini adalah surat permintaan pembelian dan surat laporan penerimaan barang. Surat permintaan pembelian yaitu formulir yang digunakan untuk melakukan pemesanan atau pembelian barang apabila barang tersebut persediaannya sudah habis. Dan surat laporan penerimaan barang yaitu dokumen yang berfungsi untuk menunjukkan barang yang diterima telah sesuai. Halo, saya Fisti. Di sini saya berperan sebagai bagian pembelian dalam alur transaksi pembelian tunai. Adapun tugas dan fungsi saya pada bagian ini, yang pertama, fungsi saya tentunya untuk melakukan pembelian dalam perusahaan. Yang kedua, tugas saya adalah melakukan survei pasar dan melakukan perjanjian perlindungan konsumen dengan si penjual. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada bagian ini, yang pertama adalah surat permintaan penawaran dan yang kedua adalah surat pesanan atau surat order. Surat permintaan penawaran adalah surat yang ditunjukkan kepada si pemasok atau si penjual untuk mengetahui atau menanyakan informasi mengenai barang atau produk yang ingin dibeli oleh perusahaan. Yang kedua, surat order atau surat pesanan adalah surat yang digunakan untuk memesan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Halo, saya Nazwarsha. Saya di sini berperan sebagai si penjual. Tugas bagian saya adalah melakukan penjualan, melakukan negosiasi dengan pembeli, dan membuat serta menandatangani surat perjanjian. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan, surat garansi yaitu surat keterangan dari suatu produk yang menyatakan bahwa pihak produsen bertanggung jawab atas cacat atau multifungsinya terjadi pada produk. Saya Naila, saya berperan sebagai bagian kasir. Tugas saya pada bagian ini adalah melakukan pembayaran. Dokumen yang dibutuhkan pada bagian ini adalah bukti pengeluaran kas. Adalah dokumen yang membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan transaksi. Setelah surat permintaan barang diterima oleh bagian pembelian, maka bagian pembelian melakukan survei pasar apabila belum memiliki supplier tetap. Namun, ketika sudah memiliki supplier tetap atau langganan, maka survei pasar tidak perlu dilakukan. Setelah dirasa didapatkan perusahaan yang bisa menjadi supplier barang, maka bagian pembelian melakukan negosiasi dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Fisti, wakil dari PT Harapan Indah. Selamat pagi, terima kasih atas kedatangan Ibu di perusahaan kami. Baik, terima kasih kembali ya Bu. Jadi sebelumnya, perusahaan kami ini sangat mengharapkan adanya kerjasama di antara perusahaan Ibu ini. Kami pun mengharapkan hal itu, silakan Bu. Ya, jadi perusahaan kami ini tertarik untuk membeli 20 komputer serta perlengkapannya. Namun, sebelumnya kami ingin mengetahui berapa harga yang diajukan oleh perusahaan Ibu. Kami sangat senang dengan apresiasi dari perusahaan Ibu atas penawaran yang diberikan oleh perusahaan kami. Tentu kami akan menawarkan harga yang menarik. Kualitas barang yang kami tawarkan pun bukan kelas bawah. Perusahaan kami menawarkan harga untuk 20 komputer berserta perlengkapannya dengan harga 85 juta.
Kami pun memberi bonus berupa 2 pasang meja kursi komputer jika perusahaan ibu berkenan dengan harga yang kami tawarkan. Perusahaan kami sangat tertarik dengan harga yang ibu tawarkan, tetapi kami bermaksud untuk mengajukan harga 75 juta untuk 20 komputer dan 2 pasang meja kursi. Bagaimana, Bu? Saya rasa harga tersebut masih kurang sesuai dengan kualitas barang. Anda tidak akan menyesal membeli produk dari perusahaan kami karena kualitas selalu kami kedepankan. Baik. Bagaimana jika 80 juta? Dengan harga segitu, saya rasa bisa mempererat kerjasama kita. Kami setuju dengan harga tersebut. Anda juga tidak perlu cemas dengan pelayanan yang kami berikan. Perusahaan kami sangat bisa dipercaya. Baik, kalau seperti ini negosiasi kita sudah selesai ya, Bu. Terima kasih banyak atas kerjasamanya untuk perusahaan Ibu. Terima kasih juga kami ucapkan. Ketika perusahaan sudah deal untuk melakukan pembelian, maka dibuatlah surat pesanan atau surat order yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Bagian Pembelian dan Direktur Utama perusahaan. Setelah itu, bagian pembelian melakukan perjanjian dengan si penjual berupa perjanjian perlindungan konsumen, misalnya garansi. Dilakukannya pemeriksaan barang. 7. Membayar harga barang sesuai prosedur pengeluaran kas.